jadi yang pertama itu ada vagina ya. Kita masuk dulu nih ke vagina. Dari kalian ada yang tahu nggak sih vagina itu sebenarnya untuk apa sih, atau dia itu apa sih sebenarnya vagina itu? Oke, pintar. Jadi vagina itu adalah tempat di mana bayi itu keluar ya. Kemudian kita masuk ke atas. Apa tadi namanya ini? Cervix. Nah, jadi cervix itu adalah leher bayi. Ya, jadi kalau misalnya kalian nih, kira-kira dia masih ingat nggak sih cervix itu sebenarnya menghasilkan apa? Lendir. Ya, lendir yang berfungsi untuk, ada yang ingat nggak? Ada ya? Oke, jadi sini Bu jelasin ya. Lendir dari cervix ini berfungsi untuk membantu si sperma masuk ke tuba fallopi. Selain itu, lendir ini juga berfungsi sebagai menghambat adanya bakteri yang masuk ke dalam rahim. Lanjut kita masuk ke endometrium. Nah, endometrium ini kalau kita lihat, ini seperti apa sih? Dinding. Oke, dinding. Nah, ibaratkan ruangan ini sajalah. Dinding yang ada di sini fungsinya untuk apa? Papa untuk melindungi yang ada di dalam. Oke, jadi sama halnya dengan sistem organ reproduksi wanita ini, endometrium fungsinya adalah untuk melindungi dari rahim. Nah, selain itu endometrium ini juga berfungsi untuk sebagai tempat melekatnya bayi. Lanjut kita ke, ada apa nih namanya? Uterus. Oke, uterus. Uterus itu sebenarnya nama lainnya apa sih? Ada yang ingat nggak? Rahim. Oke, pintar, rahim. Jadi rahim ini adalah tempat di mana terjadi perkembangan janin. Oke, lanjut kita ke tuba fallopi. Tuba fallopi ini coba kalian lihat, kita amati ya sama-sama. Ini bentuknya seperti apa? Saluran. Oke, saluran itu biasanya fungsinya untuk apa? Tempat menghubung. Oke, jadi tuba fallopi ini dia menghubungkan untuk jalannya ovum menuju ke uterus ataupun rahim. Lalu lanjut nih, kita lihat coba, ini kira-kira berbentuk seperti apa sih yang dua ada di sini? Kantung. Yang sama-sama kita ketahui nih, kantung itu fungsinya biasanya untuk apa sih? Menampung. Selain itu ada lagi nyimpan. Oke, jadi ovarium ini berfungsi untuk menyimpan yang namanya ovum. Oke, terus yang terakhir ada namanya yang bulat-bulat nih, ovum. Jadi ovum ini adalah sel kita. Jadi mungkin kita udah belajar nih tentang strukturnya. Selanjutnya kita mungkin masuk ke proses dari fertilisasi. Kira-kira ada yang ingat nggak? Sebelum terjadi proses fertilisasi, proses apa dulu yang terjadi? Oke, pintar. Proses ovulasi. Jadi proses ovulasi itu adalah ketika jadi proses ovulasi itu adalah ketika ovum itu yang sudah matang menuju ke tuba fallopi. Coba kira-kira kapan sih proses dari ovulasi ini terjadi? Ada yang tahu nggak? Pas haid. Oke. Kira-kira pas haid itu terjadi untuk kapan? Sebulan sekali. Berarti ovulasi itu terjadi 1 bulan sekali. Lalu setelah itu dia akan menuju ke tuba fallopi ini kan. Lalu misalnya nih ada sperma yang masuk menuju ke cervix. Lalu naik kemana lagi? Endometrium. Lalu naik ke tuba fallopi. Oke. Jadi setelah tadi ovum ini naik ke tuba fallopi, kan dia bertemu nih dengan sel sperma. Contoh ya, ini ibaratnya sel ovum ini adalah sperma. Mereka akan bertemu di tuba fallopi. Maka di sini akan terjadi yang namanya rekombinasi materi genetik. Oke, setelah di sini terjadi yang namanya pembuahan. Misalnya nih udah jadi nih kan, lalu dia kemana setelah terjadi pembuahan? Ya, kayak endometrium. Jadi setelah terjadi pembuahan, maka dia akan melekat pada endometrium. Seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya nih nggak ada sperma yang masuk, maka yang terjadi adalah peluruhan inter. Jadi kalau misalnya tidak ada nih sperma yang masuk, maka dia akan terjadi peluruhan dan menuju. Oke, mungkin agak keliru ya. Pertamanya dia akan menuju ke endometrium dulu. Setelah di endometrium, maka dia akan mengalami yang tadi apa itu namanya?
Oke, peluruhan. Dia akan meluruh bersama dengan endometrium dan terjadi yang namanya proses menstruasi. Oke. Lalu kira-kira kalau misalnya kan yang perempuan nih yang khususnya, kalau pada saat haid sering nggak ngerasain sakit? Sering. Kira-kira ada yang tahu nggak itu kenapa? Karena stres. Karena terjadinya, ayo siapa yang tahu? Peluruhan dari dinding. Oke, mungkin kita bahas dulu ya. Tadi kan ibu bilang nih, ketika telur tadi tidak dibuahi maka dia akan meluruh bersama dengan endometrium. Berarti terjadinya proses menstruasi karena sakit itu karena peluruhan dari